Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya, kajian perdana ya jadwal saya di bulan Syawal ini ya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ya. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan atau diantara dosa besar yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah zina ya. Apalagi kita di zaman sekarang ini ya, itu kalau kita lihat media sosial ya, atau lihat berita baik media online ataupun offline ya, hampir setiap hari kita menyaksikan ya ada pemberitaan tentang perzinahan ya, dengan berbagai macam modus dan cara ya, baik dengan penculikan, pemaksaan ya, dan yang lainnya. Memang apa namanya, nanti kita ada jelaskan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang ditafsirkan oleh para ulama ini. Zaman sekarang ini itu persis dengan zaman dulu, maksudnya zaman di jahiliyah sana ya. Banyak perempuan ini yang zaman sekarang itu justru mengumbar auratnya ya, atau bahkan menawarkan diri ya untuk melakukan perzinahan. Dan ini zaman sekarang terjadi ya, kembali ke apa namanya di zaman-zaman jahiliyah. Kenapa? Karena memang jauhnya seorang muslim dari ilmu, jauhnya seseorang daripada agama Islam. Apalagi sekarang itu kayaknya bangga gitu ya, banyak perempuan itu dengan bukan hanya sekedar memperlihatkan auratnya ya, tapi memperlihatkan keseksiannya dengan pakaiannya. Bahkan itu sengaja diperlihatkan ya. Ya sengaja gimana ya, nggak bisa dikatakan gimana nggak sengaja, orang diupload di media sosial ya, ngupload aja, buka internet, berarti itu unsur kesengajaan. Dan ini zaman sekarang itu betul-betul kita betul ya, Allah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Media sosial itu suatu kenikmatan ya, suatu kenikmatan kapan? Kalau kita bisa bijak, bisa mempergunakannya dengan baik. Yang lebih parah lagi ya, selain perempuan mengumbar auratnya ini laki-laki dayus juga semakin banyak juga gitu
ya, laki-laki dayus yang tidak merasa cemburu ketika istrinya mengumbar aurat, biasa-biasa aja gitu. Bahkan saya pernah menemukan ya adalah pokoknya itu kita tahu ya, ketika melihat salah satu anggota keluarganya itu menampakkan keseksiannya, ya bukan aurat lagi, keseksiannya dinampakkan di media sosial. Yang lebih miris lagi apa? Itu di media sosial di-upload, orang tuanya bangga gitu. Betul, ini terjadi ya, orang tuanya bangga, bahkan membangga-banggakan ya. Bahkan kalau kita di media sosial itu kan ada like ya, like, komen, share dan yang lainnya ya, orang tuanya ikut nge-like, bangga gitu. Nah inilah zaman sekarang ya, makanya kita betul-betul harus bisa mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan zina tersebut ya, karena memang itu diantara dosa besar yang harus kita tinggalkan. Beberapa hukuman-hukuman nanti kita jelaskan di penjelasan kali ini. Pertama ya, kita menjelaskan tentang zina tersebut dari dalil yang dinukilkan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu taala, yaitu adalah berdalil dengan surat Al-Isra ayat 32, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dalam ayat ini ya menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina, kalian tidak boleh mendekati zina. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengatakan janganlah kalian melakukan zina, tapi di sini dikatakan wala taqrabu. Ya, justru kalian jangan mendekati. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ketika Allah melarang untuk mendekatinya, ya didahulukan, bahkan ditegaskan tidak boleh mendekati, di sini tidak langsung dikatakan tidak boleh melakukan. Karena kata Imam Qurtubi ini lebih mengena ya, lebih mengena daripada perintah untuk larangan tidak melakukan zina. Artinya apa? Untuk menegaskan kalau seandainya kita mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Itu satu yang dijelaskan Imam Qurtubi rahimahullah taala. Yang kedua, kenapa lebih mengena? Imam Qurtubi berpendapat bahwasanya dikatakan atau firman Allah jangan mendekati zina di sini, kenapa lebih mengena? Karena ini untuk memutus berbagai sarana ya, sarana tersebut yang apa? Yang menjerumuskan seseorang untuk melakukan perzinahan ya. Makanya dengan kalimat wala taqrabu, jangan mendekati daripada zina tersebut, itu yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Makanya banyak ayat-ayat ya, baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tentang mengharamkan atau Allah dan Rasulnya mengharamkan sarana-sarana yang itu menjerumus kepada perbuatan zina ya. Makanya kita diharamkan untuk apa? Melihat sesuatu yang diharamkan. Bahkan kita diperintahkan untuk menjaga mata kita masing-masing. Makanya para ulama, kalau nggak salah Ibnul Jauzi atau Ibnul Qayyim ya, atau ulama-ulama yang lainnya, mereka menjelaskan kepada kita semuanya kenapa kita ya harus bahkan tidak boleh mendekati yang berhubungan atau perantara kepada zina. Bahkan hal-hal yang bisa mendorong untuk melakukan zina, salah satunya adalah mata kita. Makanya para ulama mengatakan salah satu hal atau seseorang itu bisa dikatakan dia telah menjaga agamanya ketika dia bisa menjaga 4 hal ya. Seseorang dikatakan bisa menjaga agamanya atau selamat agamanya diantaranya apa? Dia bisa menjaga 4 hal. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu adalah al-lahadhat ya, menjaga al-lahadhat. Lahadhat itu apa? Pandangan mata ya. Betapa banyak orang melakukan kemaksiatan, perzinahan itu diawali dengan mata. Coba cek aja dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan atau hal yang berkaitan dengan zina, dengan aurat, itu pasti diawali dengan apa? Perintah daripada menundukkan pandangan dulu sebelum daripada zina ya. Pasti Allah memerintahkan apa? Memerintahkan menutup pandangan dulu ya, sebelum daripada menjaga kemaluan. Sok aja cek dalam Al-Quran, pasti
Kalau Allah memerintahkan untuk menjaga kemaluan, pasti didahului dengan menjaga mata dulu. Kenapa? Karena itu asal usul seseorang melakukan kemaksiatan. Karena itulah asal usul di antara seseorang melakukan zina. Makanya para ulama mengatakan seorang dikatakan menjaga agama, yang pertama dia harus menjaga lahadot namanya. Lahadot itu apa? Mata kita harus dijaga. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semuanya tentang hikmah, ya, anjuran kenapa kita harus menikah. Salah satunya Nabi mengatakan apa? Idza ahadukum, apabila seseorang itu melihat apabila seorang laki-laki melihat perempuan di jalanan, di pasar atau di luar rumahnya, Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk mendatangi istrinya. Kenapa? Karena mata ini bahaya. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang haram, ya, bahkan Nabi SAW tidak sengaja melihat perempuan, ya, kemudian apa? Mendatangi istrinya. Untuk apa? Untuk menutupi kemungkinan dari perbuatan zina tersebut. Ini apa? Saking pentingnya kita harus menjaga mata kita masing-masing. Cuman di antara kita ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, ya, ada di antara kaum muslimin yang mereka itu memiliki mata khianat. Ya, mata khianat. Ya, mata khianat itu yang seperti apa? Di antaranya cirinya mata khianat itu kalau depan orang-orang dia kayak yang benar aja gitu, menutup pandangannya atau menjaga pandangannya. Tapi kalau nggak ada teman-temannya gitu ya, atau dia dalam keadaan sendirian, ya, nggak ada pantauan dari jamaah yang lain, baru dia mengumbar matanya, itu namanya mata khianat namanya. Ya, itu mengumbar, ya, matanya untuk melihat sesuatu yang haram dikala sendirian atau dikala orang lain nggak tahu. Ya, makanya hal yang pertama kali yang harus dijaga itu apalah hadot pandangan kita. Apalagi sekarang kita ya tadi, ya, di media sosial. Kita mau nyetel ngaji aja, ya, YouTube misalkan, itu ada aja iklan-iklan kayak gitu. Terserahlah, meskipun iklannya, maaf ya, meskipun iklannya bukan pornografi gitu. Tetapi di situ ditampilkan perempuan-perempuan yang seksi, meskipun apa, kalau buka YouTube iklannya aja pinjol gitu ya, mesti itu kayak pinjol we gitu, tapi sama ditampilkan perempuan-perempuan yang seksi. Ya, ini kan bisa merusak mata kita. Artinya apa? Ini diantara sarana atau ketika seseorang bisa menjaga pandangan dari hal tersebut, nah, itu yang menjadikan kita salah satu sebab bisa menjaga agama kita. Nah, ini yang sering terjadi, itu salah faham. Ya, kalau nggak riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini yang terjadi di kalangan orang awam, dan ini terjadi dulu. Saya sebelum pesantren ke Jogja sana, saya dulu pernah dulu pernah sanawiyah ya pokoknya di salah satu sanawiyah. Saya ingat itu salah satu guru saya itu di pesantren, ya, pesantren kita di sini. Beliau mengatakan apa? Ini betul-betul, karena kita dulu kan nggak tahu yang namanya syubhat itu kayak gimana. Sampai gurunya ini mengatakan, saya masih ingat ya gurunya siapa, orangnya sekarang masih ada. Sampai dia ngomong kayak gini, nggak apa-apa kalau kalau ngelihat terus nggak ngedip, itu mah nikmat katanya. Tapi kalau ngedip baru itu dosa. Oh, itu keliru, itu syubhat namanya. Ya, Nabi SAW mengatakan pandangan pertama itu tidak dosa bagi kalian adalah pandangan yang tidak disengaja. Ya, bukan sengaja gini terus tengicep, itu mengicep karek dosa, matakan meninggalin itu cina tong ngicep. Anak saya masih ingat dengan ucapan itu. Ya, alhamdulillah saya diberikan pemahaman yang baik. Coba kalau kita dulu terpengaruh dengan pemahaman tersebut, syubhat ini namanya. Ya, padahal itu seorang guru tuh menyampaikan seperti itu di sanawiyah sebelum saya pesantren. Ingat saya, nggak apa-apa kalau sekali itu ngelihat, nggak apa-apa. Lamun 2 kali dosa, matakna ulah ngicip, sampai ngomong kayak gitu. Padahal itu keliru memahami hadis. Apakah dia tidak memahami hadis tersebut, ataukah karena mengatakan dengan syahwat hawa nafsu? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu perkataan yang keliru namanya. Apalagi ini di depan murid-murid. Ya, meskipun kita di sanawiyah bukan pesantren. Padahal hadis tersebut mengatakan itu kalau ngelihat tidak sengaja, bukan disengaja. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi yang pertama, seorang dikatakan menjaga agama itu apa? Menjaga lahadot pandangannya. Yang kedua apa? Yaitu adalah menjaga khatarat. Ya, menjaga apa? Khatarat. Karena dari pandangan ini langsung apa khatarat? Khatarat apa? Memikirkan sesuatu dari apa yang sudah kita lihat. Ya, maka apa? Itu bahaya.
Jadi kalau orang dikatakan menjaga agama, pertama pandangan dulu. Kenapa? Yang kedua adalah khatarat, pikiran-pikiran yang mengandung kemaksiatan. Kalau sudah dilihat pasti nanti akan memikirkan, ya, memikirkan apa yang kita lihat. Apalagi yang kita lihat ini adalah sesuatu yang diharamkan. Apalagi sesuatu yang kita lihat ini adalah berhubungan dengan aurat perempuan dan yang lainnya, atau laki-laki sekalipun. Ya, yang ketiga, seorang bisa dikatakan menjaga agama. Yang pertama apa tadi? Lahadot, khatarat. Yang ketiga adalah lafadot. Lafadot itu apa? Ucapan. Kalau orang sudah ngelihat sesuatu hal yang haram, dipikirkan, baru nanti diomong-omongkan tuh. Mesti itu. Ya, mesti diomong-omongkan. Pembicaraannya itu mengarah kepada sesuatu yang haram terus itu. Ya, maka yang keempat apa? Yaitu adalah khutuwat. Khutuwat itu adalah aksi nyatanya. Jadi sudah dilihat, dipikirkan, diobrolkan, kemudian khutuwat, eksekusi melakukannya. Namanya para ulama, kalau orang bisa menjaga 4 hal tersebut, lahadot, khutuwat, lafadot, ya, lahadot, khatarat, ya, lafadot dan khutuwat, maka orang bisa menjaga 4 hal tersebut. Berarti sama saja dia sudah menjaga agamanya. Tapi yang pertama, yang paling penting dalam hal tersebut adalah mata. Ya, makanya ini yang harus kita pahami. Makanya ya, kalau kita tidak boleh, ya Ustadz saya nggak pernah melakukan zina, tapi ente sering senantiasa melakukan hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina. Ya, zina mata kan bisa aja. Ya, makanya kenapa para ulama ini mengatakan 4 hal tadi, ya, itu kalau bisa dijaga termasuk daripada menjaga agama. Karena kita tahu, ya, zina itu bukan hanya sekedar melakukan hubungan suami istri. Ada zina yang kita sulit untuk meninggalkannya, yaitu salah satunya apa? Zina mata. Kemudian apa? Zina fiktor, ya. Tahu kan fiktor? Pikiran kotor, ya. Terus apa? Zina omongannya tuh, ngejurus saja kepada hal-hal yang diharamkan yang berkaitan dengan hal tersebut. Apalagi yang keempat, ujungnya adalah melakukan zina tersebut. Nah, dalam surat Al-Isra ini yang dinukilkan oleh Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 32, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang, ya, seseorang untuk mendekati zina? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, zina ini di sini disifati dengan 2 kondisi, dalam 2 keadaan. Kenapa diharamkan? Ya, bahkan perbuatan buruk ini ada 2 sifat. Ya, diharamkan itu yang pertama karena sifatnya fahisyatan, perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat buruk. Ya, kenapa? Perbuatan keji dan buruk ini bukan hanya sekadar dipandang oleh syariat aja. Zina, perbuatan keji dan buruk ini dipandang oleh syariat. Ya, dipandang dari sudut akal sehat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ini perbuatan keji dan buruk. Bahkan apa? Dipandang secara fitrah manusia nih. Kita tahu pezina saja saking buruknya zina, ya. Orang yang melakukan zina rata-rata tidak mau diketahui oleh orang lain. Ya. Yang lebih parah lagi, lebih bejat lagi, lebih rusak akalnya, orang yang zina diomongin sama orang lain, itu lebih parah lagi, bejat namanya. Ya, orang yang zina itu, ya, kadang-kadang apa? Dia nggak mau menceritakan sama orang lain, sembunyi-sembunyi. Bahkan pezina sendiri, dia sadar bahwasanya zina ini adalah perbuatan buruk, perbuatan keji, sadar mereka. Sehingga apa? Seorang pezina saja lawan zinanya dia nggak mau berhubungan dengan yang lainnya. Soalnya dia tanya, orang yang melakukan zina, ya, misalkan dia sudah punya, ya bisa dikatakan apa bahasa Sundanya, cengceman teh, apa bahasa Indonesianya? Hah? Ya, gebetan lah atau apapun itu. Cengceman paham ya? Paham misalnya. Paham Haji cengceman? Itu dia, simpenan, ya. Pezina, baik kalangan laki-laki ataupun perempuan, yang mereka memiliki simpanan, pasti dia nggak mau simpanan tersebut zina dengan yang lainnya. Kenapa nggak mau? Karena dia tahu itu perbuatan keji dan munkar, itu pezina. Berarti apa? Ini sebagai dalil secara fitrah, secara akal saja, bahwasanya zina ini adalah perbuatan keji dan munkar. Tanya sama pezina,
Mau nggak kalau seandainya anaknya dizinahi? Mau nggak kalau seandainya istrinya dizinahi? Mau nggak kalau saudarinya dizinahi? Pasti nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena dia sadar bahwasanya perbuatan zina ini adalah perbuatan keji dan buruk. Secara apa? Secara akal dan secara fitrah manusia. Apalagi dalil menjelaskan tentang itu. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, Abu Umamah Al-Bahili itu menceritakan ada seseorang, ya, yang ketika itu berdiri di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Gak sopan ngomong kayak gitu. Ini tapi bukan hanya sekedar zina, ini ada pelajaran penting dalam hadis tersebut, ya, nanti kita jelaskan. Orang tersebut, ya, riwayat Abu Umamah Al-Bahili ini mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ini para sahabat ini langsung marah, langsung menghardiknya. Gak sopan ente ngomong kan begitu. Ini yang diajak ente ngomong itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Rasulullah SAW memanggil laki-laki tersebut, didekatkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi langsung menamparnya, memukulnya? Enggak. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menanyakan, bagaimana menurut pendapatmu kalau seandainya ibumu berzina atau dizinahi? Kemudian dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak tega. Maksudnya apa? Tidak menyetujuinya. Kata Nabi SAW, sama orang lain juga sama, tidak ridho kalau ada keluarganya dizinahi. Kemudian Nabi nanya lagi, bagaimana pendapatmu kalau seandainya putrimu ini dizinahi oleh orang lain? Ya, maka orang tersebut mengatakan apa? Demi Allah saya tidak ridho. Sama orang lain juga tidak mau putrinya dizinahi. Ya, ditanya lagi, bagaimana pendapatmu kalau seandainya tantemu, bibimu itu dizinahi atau saudarimu itu dizinahi, gimana pendapatmu? Orang tersebut mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak ridho, alias tidak mau. Maka Nabi SAW mengatakan, sama orang lain juga tidak mau saudarinya, ya, bibinya, tantenya dizinahi oleh orang lain. Maka ketika itu apa? Nabi SAW mendoakan orang tersebut, ya, memegang salah satu anggota tubuhnya, kalau nggak salah kepalanya atau dadanya, ya, dipegang oleh Nabi SAW. Allahumma gfir dambahu wa tohir qalbahu wa husin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, wa tohir qalbahu, bersihkanlah hatinya, wa hasin farjahu, jagalah kemaluannya. Semenjak itu, ya, ditanya oleh Nabi, kemudian didoakan oleh Nabi dengan doa tersebut, orang tersebut akhirnya apa? Tidak melakukan zina seterusnya atau selama-lamanya. Ya, ini pelajaran pentingnya apa? Ya, kita harus sadar, ya, ketika seseorang melakukan zina, kita punya ibu, kita punya istri, kita punya saudari, atau bahkan kita punya anak perempuan. Bagaimana kalau seandainya anggota keluarga kita seperti itu, kita ridho atau enggak? Orang lain juga sama enggak ridho. Ya, tetapi inilah, ya, pelajaran yang lainnya selain menjelaskan tentang zina, ini diantara metode dakwah yang dilakukan Nabi SAW. Ya, metode dakwahnya apa? Ya, kita kalau seandainya nih, jangankan sekelas Rasulullah SAW, kalau kita lagi duduk di kajiannya Ustadz Kibar, ya, terus ada orang misalkan melakukan hal-hal yang, ya, di luar naral, ya, di luar nurul, ya, nggak sopan gitu, kadang kita marah, sama sahabat juga marah. Tetapi apa? Nabi SAW ketika ada orang yang mengatakan demikian di hadapan Nabi SAW, Nabi tidak marah. Tetapi apa? Nabi memanggilnya, ya, memegangnya, mendoakan. Itulah metode dakwah yang baik. Ya, jadi kalau ada orang yang maksiat itu, justru kita tidak menggunakan kekerasan, ya, tidak langsung menghardiknya. Bisa jadi apa? Orang tersebut nggak paham. Ya, bisa jadi orang tersebut tidak mengetahui apa yang selama ini sudah kita ketahui. Ya, bahkan Nabi apa? Enggak marah, justru apa? Mendoakan. Dengan doa tersebut apa? Jadi perantara orang tersebut tidak melakukan zina. Berarti apa? Bisa jadi dengan dakwah kita mendoakan orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, orang yang terjerumus kepada kemaksiatan, kita doakan kebaikan. Bisa jadi apa? Dengan doa tersebut orang tersebut bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi nanya dulu, ente mau nggak sekeluarga ente sudah mau dizinai? Kan nggak mau. Akhirnya apa? Orang tersebut, ya, tidak mau, atau setelah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak mau melakukan zina tersebut. Karena memang, ya, itulah yang dijelaskan oleh para ulama, ya, kalau zina ini dipandang sebagai perbuatan keji dan buruk, bukan hanya sekedar dari sisi syariat saja,
tetapi dari akal sehat ya, kemudian juga dari fitrah manusia ya, kecuali ya orang yang sudah sering melakukan zina ya, sehingga fitrahnya ini udah rusak ya. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang senantiasa melakukan zina, itu akan semakin rusak fitrahnya. Sehingga apa, orang yang seperti itu sudah hilang rasa sudah menjadi pribadi yang dayus. Istrinya melakukan kemaksiatan dibiarkan aja ya, istrinya pergi sama siapa aja dibiarkan saja, bahkan anaknya dibawa sama laki-laki lain biasa saja. Yaitu diantara apa, orang-orang yang sudah terbiasa melakukan zina. Ini terjadi zaman sekarang ya. Kita sering menemukan ada orang yang soleh datang kepada orang tuanya untuk apa? Untuk meminang putrinya, nggak ngizinin. Kenapa? Dengan berbagai alasan ya, mau sekolah dulu lah, kerja dulu dan yang lain. Tapi giliran dipacarin sama laki-laki yang nggak tanggung jawab ya, diajak nginep, diajak pergi malam, itu ngizinin. Terjadi nggak zaman sekarang ini? Terjadi ya. Giliran ada orang yang ngajak serius, aduh masih kecil gitu ya, masih belum, dan yang lainnya. Tapi kalau ada orang yang ajak pacaran ya, karena kendaraannya bagus misalkan, kelihatan duitnya banyak, udah dibebasin dia. Ini terjadi zaman sekarang. Makanya Nabi SAW mengatakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kalau ada seorang laki-laki yang soleh ya, terus akhlaknya baik, datang ke rumahmu untuk meminang putrimu, maka sudah izinkan saja. Kenapa? Kata Nabi SAW, kalau kamu tidak melakukannya, maka itu apa? Fasadun arid, itu akan datang fitnah dan malapetaka yang lebih besar daripada itu. Sekarang kita nggak ngizinin mereka nikah ketika ada laki-laki yang akhlaknya bagus, misalkan ya, secara lahiriah agamanya bagus. Apa yang menjadi halangannya? Kalau seandainya dia belum mapan, itu hal yang sepele yang Allah akan memberikan kemudahan kapan? Selama diniatkan untuk menjaga kemaluannya. Itu janji Nabi SAW mengatakan apa? Salatun, ada 3 hal ya, yang Allah itu wajib aunuhu, ada 3 hal yang Allah itu pasti wajib memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Siapa itu yang wajib akan ditolong? Kata Nabi SAW, an-nakihul ladzi yuridul afaf, yaitu adalah seseorang yang nikah yang tujuannya menjaga kehormatan dan kemaluannya, pasti wajib Allah bantu itu ya, baik dari segi ekonominya apapun itu ya, kita nggak usah khawatir. Justru apa, kekhawatiran itulah yang terkadang menghalangi orang tua atau menghalangi diri kita masing-masing untuk menikahkan segera anak kita. Akhirnya apa? Terjadilah perzinahan, terjadilah pacaran. Kita nggak pernah tahu ya, pacaran di luar seperti apa, dibawa kemana, diapain, kita nggak pernah tahu ya. Makanya apa, jangan selalu menyalahkan anak terus, kita juga salahkan sebagai orang tua ya. Ketika ada yang ngelamar, waduh mikirnya dunia terus ya, pengennya yang seperti itulah, kaya dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, kalau ada seorang laki-laki yang datang akhlak dan agamanya, udah nikahin aja ya. Kenapa? Kalau kalian tidak menikahi, kata Nabi SAW, maka akan terjadi fitnah dan kebinasaan yang lebih parah daripada itu ya. Anggap saja kalau seandainya dia nggak ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, miskin gitu, itu sebuah kebinasaan jelas. Tapi kalau nggak dinikahin, lebih binasa daripada itu ya. Itu yang harus kita pahami. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqrabu zina? Yang pertama adalah karena fahisyatan ya, perbuatan keji dan buruk, baik secara syariat, akal sehat, atau secara fitrah manusia. Wasa'a sabila, sifat yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ya melarang seseorang ya mendekati zina tersebut? Wasa'a sabila, karena ini jalan yang paling buruk, jalan yang memudahkan seseorang bisa terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini dikatakan bahwasanya wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila ya. Jadi sudahlah, azan Pak? Belum kan? Belum, 9 menit lagi. Itulah pentingnya ya, kenapa kita harus menjaga, apalagi zaman sekarang. Makanya Nabi SAW itu kan sering mengingatkan kepada kita, punya anak perempuan itu kenapa bisa mencegah orang tuanya masuk ke neraka? Karena berat ya, apalagi di zaman sekarang ya, kita semuanya tahulah, meskipun
Kalau saya pribadi ya, meskipun anak saya masih kecil, tapi ini zaman sekarang itu udah betul-betul parah kayaknya. Ya, untuk masalah perempuan. Betapa banyak ya masih SMP, SMA ya, sudah hamil dan yang lainnya. Ini kenapa? Ya inilah karena ketidakfahaman seseorang tentang syariat Islam. Ya, ketidakfahaman seseorang daripada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia mengetahui belajar agama dengan baik, ya, belajar akidah dengan baik, nggak ada kekhawatiran kita terkait dengan rezeki ini. Ya, kadang orang nggak mau dinikah, kenapa? Terkait rezeki, kenapa belum kerja dan yang lainnya, sehingga udah mending pacaran aja dulu lah sekarang, nggak usah serius-serius dulu. Ya, masih muda masuk aja lebih kenal. Ada yang seperti itu banyak. Udah sekarang mah apa namanya bahasanya itu, bukan dijalani dulu ya, saling mencocokkan diri dulu gitu. Inilah peluang-peluang seperti itu yang menjadikan seseorang melakukan zina. Ya, meskipun dia tidak melakukan hubungan suami istri, tapi pasti dia melakukan zina yang lainnya. Kenapa? Karena itulah fahisyatan au sa'a sabila. Kan itu perbuatan keji, ya jalan yang buruk yang menjerumuskan seseorang melakukan zina tersebut, akhirnya berujung dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang kedua yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ya ayat 68 dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtulunna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa athaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang mereka tidak menyembah selain Allah ya, atau tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtulunan nafsa, yaitu yang tidak membunuh jiwa, illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, wala yaznuna, dan mereka tidak melakukan zina. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya ada penggabungan di antara dosa-dosa atau larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah di sini menjelaskan tentang syirik, tentang hukum membunuh. Syirik sudah dijelaskan ya di awal bab tentang kitab Al-Kabair. Yang di sini dikatakan digabungkan antara zina dengan syirik dan membunuh. Kenapa digabungkan dalam ayat tersebut? Ini untuk menegaskan kepada kita. Ya, bahkan Imam Qurtubi mengatakan apa? Bahwasannya ayat ini menunjukkan apa? Tidak ada dosa yang lebih besar setelah kekufuran alias kesyirikan selain daripada membunuh dan zina. Ya, makanya apa? Disandingkan dengan kesyirikan. Disandingkan dengan apa? Pembunuhan. Ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya dosa zina ini adalah di antara dosa besar, atau bahkan tidak ada dosa paling besar setelah kesyirikan, yaitu adalah seseorang melakukan zina. Dan ini juga senada dengan sebuah riwayat yang datang dari Imam Ahmad rahimahullahu taala kepada kita semuanya tentang menjelaskan hal tersebut. Tetapi memang ada hadis-hadis yang lemah, ya, ada hadis-hadis yang dinilai lemah oleh para ulama ahli hadis tentunya. Yaitu adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum riba. Ya, kita semuanya tahu ya bahwasanya dalam hadis tersebut dikatakan riba ini memiliki 73 pintu. Dan pintu yang paling rendah ya, atau dosa yang paling rendah itu seperti apa? Seperti seseorang menzinahi siapa? Ibu kandungnya. Ya, atau dalam riwayat lain dikatakan ya bahwasanya seseorang ya 1 dirham memakan harta 1 dirham dari hasil riba itu lebih buruk daripada seseorang melakukan zina 33 kali dalam Islam. Tetapi hadis ini sebagian ulama ahli hadis ini dinilai ini hadis yang lemah. Kenapa? Tetap bahwasanya zina ini dosanya lebih besar daripada riba. Kenapa demikian? Karena dalam zina ini nanti kita jelaskan dalilnya, ada yang namanya hukum rajam. Ya, dalam riba ada enggak? Enggak ada. Ya, rajam ini hanya berlaku bagi siapa? Bagi orang yang zina. Ya, orang yang zina yang seperti apa? Yang sudah apa? Yang sudah menikah. Ya, dan ini diantara dalil yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, tetap
ya bahwasanya dosa yang paling besar setelah kesyirikan, setelah membunuh, yaitu adalah zina. Ya bukan riba, meskipun riba juga sama dosa besar juga. Ya bukan berarti lebih ringan dari zina kita riba aja, sama itu dosa besar juga. Ya, tetapi ini penjelasan para ulama untuk menegaskan bahwasanya hadis tersebut dinilai lemah oleh sebagian para ulama ahli hadis. Ya. Kemudian ya di antara dalil yang lainnya yaitu adalah surat An-Nur ayat yang kedua yang dinukilkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khudhukum bihima rafatan fid dinillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya az-zaniyatu waz-zani, ya. Artinya apa? Bahwasanya perempuan-perempuan pezina, az-zani dan laki-laki pezina. Ya. Adzan, Pak. Adzan ya. Sebentar lagi nanti aja insyaallah dilanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'da. Di antara dalil yang dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Kabair, yaitu adalah pembahasan tentang zina, bahwa zina ini termasuk daripada dosa besar atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu adalah dalil yang selanjutnya dinukilkan, yaitu surat An-Nur ayat yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khudkum bihima rafatun fi dinillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perempuan pezina, kemudian laki-laki yang berzina atau laki-laki berzina. Kalau kita lihat dengan seksama di ayat tersebut atau dalam firman tersebut, Allah mendahulukan pezina perempuan daripada pezina laki-laki. Para ulama, yaitu ada beberapa alasan kenapa dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pezina perempuan dulu daripada laki-laki. Nah, pertama harus kita pahami sebelumnya, seseorang itu dikatakan sebagai pezina itu kapan? Para ulama menjelaskan seseorang dikatakan pezina, meskipun dia satu kali melakukannya maka dia disebut sebagai pezina. Jadi dikatakan pezina itu bukan hanya sekedar berkali-kali suka melakukan zina, enggak. Sekali saja dia disebut sebagai pezina. Kapan? Kalau dia tidak mau bertobat dengan zina yang dia lakukan. Kenapa para ulama mengatakan demikian? Karena orang yang melakukan zina meskipun satu kali dikatakan pezina, kenapa? Ketika dia tidak bertobat, dia itu masih ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Maka kalau ada orang yang sudah melakukan zina kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, itu tidak dikatakan sebagai pezina. Jadi kalimat pezina itu maksudnya bukan orang yang hanya sekedar melakukan zina berkali-kali, enggak. Satu kali pun dia disebut sebagai pezina selama dia tidak pernah bertobat dari perbuatan zinanya. Nah, kembali lagi ke surat An-Nur tersebut, kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mendahulukan perempuan? Di sini dikatakan pezina perempuan atau perempuan yang berzina, kemudian pezina laki-laki atau laki-laki yang berzina. Dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Atiyah rahimahullah taala, di situ dikatakan didahulukannya perempuan karena dulu di zaman tersebut bahwasannya yang tersebar luas yang senantiasa melakukan perzinahan adalah perempuan. Adalah perempuan, dan ini juga terjadi di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu perempuan-perempuan pezina itu mereka di depan rumah ini
memasang seperti bendera atau tanda. Ya, tanda apa? Tanda yang menunjukkan bahwasanya dia siap untuk dizinahi oleh siapapun tanpa dengan rasa malu. Ya, makanya dalam ayat tersebut dikatakan apa? Zina perempuan didahulukan daripada laki-laki. Kenapa? Karena di zaman tersebut yang paling tersebar, paling banyak adalah perempuan pezina daripada laki-laki. Dan ini juga terjadi zaman sekarang. Ya, bukan hanya sekedar di zaman jahiliyah. Zaman sekarang banyak perempuan yang menawarkan untuk perzinahan. Ya, di jalan-jalan raya, ya, di kota-kota, ya, terserah itu baik secara langsung ataupun melalui aplikasi. Inilah terjadi kenapa Allah Subhanahu wa taala di antara tafsir dari Ibnu Atiyah, kenapa didahulukan perempuan daripada laki-laki. Ya, jelas ya, kenapa alasannya laki-laki didahulukan daripada perempuan. Kemudian penjelasan yang lainnya dijelaskan dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, ya, kenapa perempuan di sini didahulukan daripada laki-laki. Alasan yang kedua dalam Tahrir wa Tanwir itu dikatakan bahwasanya perempuanlah yang mereka senantiasa mencari laki-laki untuk melakukan zina dengan orang tersebut atau dengan perempuan tersebut, sehingga para ulama mengatakan kalau seandainya seorang perempuan tidak membuka celah untuk melakukan zina, maka ini diantara cara untuk menutup celah laki-laki melakukan hal tersebut. Ya, makanya di sini dikatakan perempuan lebih dulu daripada laki-laki yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Tetapi yang harus kita pahami, meskipun di sini dikatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma, meskipun di sini ya didahulukan perempuan daripada laki-laki, tapi secara hukum mereka sama saja. Mau laki-laki mau perempuan, mereka sama-sama harus didera sebanyak 100 kali bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan zina dan mereka belum melakukan pernikahan. Ya, di sini enggak ada ya pembedaan, karena di sini dikatakan perempuan lebih dulu, kemudian laki-laki yang kedua, jadi perempuan yang lebih utama harus dicambuk gitu ya, harus didera, enggak. Ya, secara hukum mereka sama, mau laki-laki ataupun perempuan, selama mereka melakukan zina, maka mereka harus didera sebanyak 100 kali. Nah, hadis ini juga atau ayat ini juga ya, kenapa dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Kabair, ini dalil yang tegas menjelaskan kepada kita semuanya untuk menjelaskan bahwasanya zina itu termasuk daripada dosa besar. Dari mana kita ambil dari ayat tersebut bahwasanya zina itu dosa besar? Dari mana kita mengambil kesimpulan bahwasanya ayat tersebut sebagai dalil bahwasanya zina itu adalah termasuk dosa besar? Dari mana? Dari sisi pendalilan ini. Ancamannya apa? Ada sini dikatakan bahwasanya seorang pezina perempuan atau laki-laki fajlidu, mereka harus didera. Kaidahnya apa? Ancaman. Ada yang lain enggak? Artinya kan kaidah sesuatu itu dikatakan dosa besar itu pertama ancaman, laknat, ya disebutkan dosanya, hukumannya secara tegas. Nah, ayat ini menjelaskan kenapa dinukilkan oleh Imam Zahabi rahimahullah taala dalam kitab Al-Kabair yang menunjukkan dosa besar. Karena apa? Ada kaidah lagi yang mungkin kita lupa. Jadi setiap dosa yang itu sudah dijelaskan secara had, secara hukumannya, maka dia termasuk dosa besar. Dan zina jelas ada hukum hadnya, yaitu apa tadi? Didera alias dicambuk sebanyak 100 kali. Tetapi memang ya, orang yang melakukan zina itu mereka memiliki hukuman ya, atau beberapa tahap sebagai hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina, yang itu hukuman tersebut bisa dilakukan di dunia. Hukuman yang pertama ya, yang akan didapatkan bagi orang-orang yang melakukan zina atau pezina laki-laki ataupun perempuan, hukuman tahapan yang pertama yang akan dirasakan di dunia, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat An-Nisa ayat 15 ya. Di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati yatinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'ata minkum syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila
wallati yatina fahisyatan, ya para wanita yang mereka melakukan perbuatan fahish. Fahish itu apa tadi? Zina salah satunya, atau secara artinya adalah buruk atau keji, yaitu adalah zina. Ya, seorang perempuan yang mereka melakukan zina, wanita-wanita di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, fastashhidu alaihina arba'ata minkum, maka diminta, ya, diminta untuk apa? Untuk menghadirkan 4 saksi. Ya, dihadirkan untuk menghadirkan empat saksi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, 4 saksi di sini yang menunjukkan bahwasanya laki-laki atau perempuan zina tersebut, 4 saksi di sini adalah semuanya harus laki-laki. Ya, semuanya harus laki-laki. Ya, yang pertama harus 4 itu laki-laki. Yang kedua, kata Syekh Sa'di atau kata ulama yang lain menjelaskan, saksi tersebut, maaf ya, saksi tersebut melihat seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, maka itu bisa dikatakan sebagai saksi. Ya, 4 orang laki-laki melihat, menyaksikan kemaluannya dimasukkan ke kemaluan perempuan, nah itu sebagai syarat sebagai saksi yang bisa nantinya dihukumi bahwasanya perempuan tersebut atau laki-laki tersebut sudah melakukan perzinahan. Ya, jadi nggak boleh misalkan ya, karena di sini Allah mengatakan harus 4 saksi, ya laki-laki, kalau hanya tiga itu nggak boleh. Ya, meskipun semuanya laki-laki nggak boleh, harus 4. Ya, bagaimana Ustaz kalau seandainya 3 laki-laki, 2 perempuan, 2 perempuan sebagai pengganti 1 laki-laki, ini juga nggak boleh. Atau misalkan 2 laki-laki, 2 perempuan, nggak boleh, pokoknya harus 4 laki-laki, dan dia betul-betul menyaksikan, ya bahwasanya laki-laki tersebut memasukkan kemaluannya ke lawan jenisnya. Ya, makanya di sini dikatakan apa? Fastashidu alaihinna arba'ata minkum, maka diminta baginya untuk apa? 4 saksi. Kalau seandainya saksi tersebut betul menjelaskan kesaksiannya, syaratnya sudah terpenuhi, apa yang dilihatnya itu sudah dijelaskan, fa in syahidu fa'amsikuhunna fil buyut, kalau saksi tersebut sudah bersaksi apa yang dia lihat, fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna, maka perempuan yang melakukan zina tersebut, maka dia harus famsikuhunna itu ibaratnya dikerem di rumah, ya, dipenjara di rumah, hatta yatawaffahunna, sampai dia mati di dalam rumah tersebut. Saking apa? Saking besarnya dosa perzinahan. Ya, kalau saksi sudah mengatakan dia zina, menjelaskan persaksiannya, maka perempuan tersebut harus dikerem di rumah tersebut sampai dia mati. Bahkan Imam Qurtubi mengatakan, ya bukan hanya sekedar dikerem aja. Pertama dia dikerem di dalam rumah, yang kedua tidak boleh keluar rumah, yang ketiga dia tidak boleh dinikahkan dengan laki manapun. Kapan? Kalau dia melakukan zina. Ya, seorang siapa? Seorang perempuan. Ya, makanya di sini dikatakan apa? Fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna. Dia disimpan di rumah tersebut sampai dia meninggal. Au yaj'alallahu lahunna sahbila. Atau kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi jalan yang lain kepadanya. Intinya ini hukuman di dunia yang pertama bagi perempuan yang melakukan zina, yaitu apa tadi? Nggak boleh keluar rumah sampai dia mati, ya, dan dia juga tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki siapapun kapan setelah menghadirkan 4 saksi dari kalangan laki-laki. Ayat yang kedua, ya, di antara hukuman atau tahapan hukuman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan zina, itu adalah ayat setelahnya, yaitu surat An-Nisa ayat 16, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma, jika ada 2 orang, ya, di antara kamu yang melakukan zina, fa'aduhuma, maka orang tersebut diadza. Adza itu artinya apa? Gangguan. Jadi kalau ada orang laki-laki nih di antara kalian ini melakukan zina, atau perempuan, ya laki-laki di antara kalian melakukan zina, maka mereka itu hukumannya di dunia apa? Fa'adzuhuma, diadza.
Adza itu secara bahasa artinya adalah diganggu alias dicela alias dihinakan. Ya, Ibnu Abbas rahimahullahu taala ya menjelaskan makna adza tersebut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu adalah pertama dicela dan dihinakan dengan lisan, yang kedua sedikit digaplok pakai apa? Pakai sendal. Ya, ini definisi adza menurut siapa? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi orang yang melakukan zina tahapan yang pertama tadi apa? Dikerem di rumahnya. Ya, dia apa? Ditahan di rumahnya, nggak boleh keluar, nggak boleh dinikahkan sampai dia mati itu. Ya, hukuman yang kedua di dunia ini apa? Yaitu adalah diadza, diganggu alias apa? Dihinakan, dicela dengan lisannya. Kemudian apa? Dipukul dengan sendalnya tuh. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian ya, karena di sini sudah kita sebutkan dua tahapan ya, yang pertama dikerem tuh ya, dikerem kan, dipenjara ya, dipenjara di rumah atau ditahan di rumah. Yang kedua adalah diadza. Nah, para ulama itu berselisih pendapat. Ya, mana yang didahulukan kalau ada orang yang berzina? Apakah yang didahulukan ini ditahan dulu di rumahnya, ya, kemudian dicela, dihinakan, kemudian dipukul dan yang lainnya? Ini ada silang pendapat. Sebagian ulama mengatakan lagi ya bahwasanya dua tahapan tersebut menjelaskan kepada kita. Tahapan yang pertama yang mana apabila ada seorang yang zina kemudian dipenjara di rumahnya, tidak boleh keluar, tidak dinikahkan, ini khusus bagi perempuan. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Adapun tahapan yang kedua yaitu adalah adza, dicela, dihinakan dengan lisan, kemudian kata Ibnu Abbas dipukul dengan sendal, ini khusus laki-laki. Intinya ada silang pendapat mana yang lebih utama, apakah dibarengkan ya, apakah satu didahulukan daripada yang lainnya. Ini ada silang pendapat, tetapi ya meskipun ini ada silang pendapat, maka hampir kebanyakan para ulama bahwasannya dua tahapan tersebut, dua hukum tersebut itu semuanya sudah dimansuh. Ya, sudah dimansuh. Hukum tersebut sudah dimansuh. Apa dimansuh itu? Sudah dihapus. Tetapi apa? Tetapi diganti dengan tahapan ketiga yang kita baca tadi firman-Nya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Fajlidu. Ya, dua tahapan tersebut mayoritas ulama mengatakan itu hukumnya sudah dihapus, tetapi diganti dengan tahapan ketiga, yaitu adalah orang yang melakukan zina, baik laki-laki ataupun perempuan yang mereka belum menikah, maka dia harus dicambuk sebanyak 100 kali masing-masing. Jelas? Ya. Tahapan yang keempat yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, nanti hadisnya kita bahas. Tahapan yang keempat, kalau kita ya menemukan ya dengan berbagai saksi yang sudah dijelaskan, orang tersebut sudah dipastikan sudah melakukan zina, baik laki-laki ataupun perempuan, maka tahapan keempat, maka orang tersebut harus dirajam. Siapa itu? Adalah seorang perempuan atau seorang laki-laki yang mereka sudah menikah atau mereka sudah melakukan hubungan suami istri setelah akadnya. Ya, maka dia harus apa? Dirajam. Dirajam itu apa? Dibunuh. Dengan cara apa? Dilempari dengan batu kecil sampai dia mati. Coba bayangkan. Kenapa? Ini ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Dosa zina ini adalah peringkat teratas ya di antara dosa besar setelah seseorang melakukan kekufuran alias kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun di sini dikatakan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam dalil tersebut, dalam ayat surat An-Nur tersebut, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ya, dan janganlah kalian ini merasa belas kasihan kepada mereka. Ya, ini Allah yang mengatakan demikian. Ya, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai rasa belas kasihan kalian ini nih menghalangi untuk ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hukumnya rajam. Ya, memang belas kasihan ya ketika kita misalkan di Indonesia ini kan ada yang menjalankan syariat tersebut. Di mana itu?
di Aceh ya. Tapi kalau di Rajam saya belum pernah menyaksikan di Aceh ya. Cuman kalau di di Cambuk itu kan sering. Secara tabiat manusia, secara fitrah manusia ini kadang kita kasihan kan lihat seperti itu. Kenapa? Karena para ulama mengatakan rasa kasihan tersebut ini adalah sifat jibili. Jibili itu apa? Sifat yang memang ini sudah ada pada diri kita masing-masing, rasa kasihan tersebut. Ya, sehingga kita tidak bisa menghilangkan rasa kasihan tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, rasa kasihan yang ada pada dirimu ketika melihat orang yang dicambuk karena melakukan zina, rasa kasihan yang ada di dalam dirimu ketika kalian melihat orang yang melakukan zina, dia sudah menikah kemudian dirajam, itu tidak boleh menghalangi seseorang untuk menegakkan syariat tersebut. Kenapa? Kalau seandainya kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kenapa? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa dalam syariat Islam kita nggak boleh kasihan terhadap itu? Bahkan Allah mengatakan apa? Memerintahkan orang yang dicambuk ataupun yang dirajam itu harus di hadapan manusia pada umumnya. Semuanya harus lihat. Kenapa? Ini sebagai efek jerah. Supaya apa? Supaya tidak ada orang lain terjerumus kepada perbuatan tersebut. Beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu, intinya sudah berlalu, kita pernah mendengar ya, karena viral itu beritanya itu. Di Padang apa di mana itu? Yang tukang gorengan diperkosa ya oleh seorang laki-laki residivis yang dia juga pernah punya kasus seperti itu. Ya, pernah dipenjara gara-gara itu juga. Artinya apa? Ini pelajaran bahwasanya tidak ada efek jerah bagi orang yang melakukan zina tersebut. Makanya apa? Syariat Islam kenapa dipotong tangan orang yang mencuri? Harus di hadapan yang lainnya. Ya, ketika orang zina harus dicambuk depan orang lain. Harus dirajam depan manusia pada umumnya supaya apa? Supaya jadi efek jerah. Ya, supaya jadi efek jerah, supaya tidak ada orang lain yang melakukan hal seperti itu, apalagi dilihat sama orang lain. Coba bayangkan. Ya, sudah mah kita sakit gitu dicambuk atau dirajam, udah gitu dilihat sama orang lain. Ya, kenapa dalam syariat memerintahkan seperti itu? Justru ya, kenapa Allah mengatakan jangan menjadikan belas kasihan kalian itu menghalangi untuk menegakkan syariat Islam itu. Kenapa? Justru kalau kita menghalangi karena rasa kasihan kita, udahlah kasihan kayaknya nggak usah dicambuk lah, cukupnya dinasihatin misalkan, udahlah nggak usah dicambuk misalkan, kasihan udah nggak usah dirajam. Justru apa? Kalau kita mengedepankan rasa kasihan sehingga tidak dihukum dengan syariat, justru itu memberatkan pelakunya. Kenapa? Karena dengan menyampingkan rasa kasihan, dengan dihukum di dunia dengan dicambuk dan dirajam, justru itu akan meringankan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang yang melakukan zina. Bagi orang yang harus dirajam dalam syariat Islam. Kenapa? Kalau orang tersebut sudah dirajam, di antara penjelasan para ulama ya, kalau orang yang melakukan zina, dia sudah menikah, laki-laki ataupun perempuan, kemudian dirajam, maka itu akan meringankan dosanya di akhirat kelak. Berbeda dengan kalau orang tersebut enggak dirajam. Kenapa? Semakin berat siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, kenapa? Ini pelajaran untuk kita masing-masing. Jangan apa? Jangan bermudah-mudahan dengan perbuatan zina. Jangan bermudah-mudahan dengan perempuan. Ya, makanya ini saya menjelaskan lagi ya. Meskipun mungkin sebagian ya, perempuan enggak setuju dan yang lainnya enggak boleh ya. Kenapa syariat Islam itu membolehkan poligami? Salah satunya itu. Dan itu harus kita terima. Supaya apa? Supaya menjaga kita atau diri kita dari melakukan zina, salah satunya. Ya, kenapa? Karena dosa besar. Ya, apalagi kita sudah menikah. Dan ini sering terjadi. Di mana? Di lingkungan kita masing-masing. Bahkan ya, ada cerita yang sangat intinya ya sangat luar biasa lah ya. Ada orang suami istri tersebut ya melakukan perzinahan ya. Ya kalau saya pribadi nih, kalau terjadi seperti itu ya sudah, lepaskan aja istri yang seperti itu. Ya lepaskan saja, atau laki-laki yang seperti itu. Saya pernah ini mendamaikan pasangan suami istri. Sananya kenapa pengen cerai dari suaminya, saya bilang.
Ya dengan berbagai alasan lah, intinya bukan masalah ekonomi. Ya kalau ekonomi, oh mereka orang kaya. Kenapa saya bilang? Pertama dari orang tuanya nanya, oh Ustaz, suami saya gak bisa diajak ibadah ini. Mending kalau seandainya nggak mau diajak ngaji, itu pun parah sebenarnya, tapi masih mending. Yang jadi masalah apa, suami saya ini ya itu suruh sholat aja banyak alasan nggak mau sholat. Ternyata apa, setelah saya tabayun dua-duanya tuh ya masalahnya apa dan nyalanya, ternyata apa, ngeri ini. Coba bayangkan, ternyata salah satu dari mereka ini yaitu suaminya itu selingkuh. Ya sudah selingkuh apa, itu terjadi perzinahan, kemudian apa, punya anak dari selingkuhannya tersebut. Coba bayangkan, ternyata apa, ini bukan hanya sekedar apa yang dijelaskan oleh para ulama saja, ini terjadi di zaman kita. Sudah gitu gimana, akhirnya istrinya nih, ya udah Ustaz, saya mengizinkan aja untuk dinikahi dan yang lainnya lah, yang penting berita ini tidak diketahui oleh ibu dari perempuan tersebut. Setelah itu apa? Ya itulah makanya disebut bezina kayak gitu. Sudah dinikahin, selingkuh lagi. Dengan cara apa? Awalnya reunian. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Jangan terlalu banyak reunian, ya. Reunian itu salah satunya apa? Pertama tujuannya untuk pamer, ya. Nggak ada maslahatnya yang lebih besar kecuali madorotnya yang besar di dalam. Yang pertama ajang pamer, pamer kendaraan lah, pamer kesuksesan lah. Yang kedua apa? Itu sering terjadi apa? CLBK. Ya, CLBK itu apa? Cinta lama belum kelar, ya. Bukan cuci lama bersih kagak, bukan ya. Ini sering terjadi. Bahkan saya mendengar dari seorang ikhwah ini nyeritain ke saya, Ustaz dulu saya pernah ikut ya reunian, katanya reunian SMA ini. Kemudian apa? Wah ada teman saya si Fulan ini ketemu dengan si Fulana. Dulu pacar waktu SMA-nya, coba bayangkan. Dua-duanya sudah punya keluarga. Akhirnya apa? Pulangnya janjian dianterin. Dan itu ketika pulang nggak langsung ke rumahnya, coba bayangkan. Ini sebab apa? Reuni. Ya, dengan judul apa? Silaturahmi. Ya, bukan silaturahmi kalau reuni itu. Silaturahmi itu sama keluarga yang punya nasab, itu baru silaturahmi. Ya, makanya saya enggak, orang yang diantara orang yang nggak setuju. Ya, reuni tersebut diadakan. Emang udah ada grup WA-nya, udah di WA juga sudah cukup. Ya, kecuali memang di situ Ustaz saya memang harus reuni ini. Kenapa? Saya mau dakwah di dalamnya. Bagus kalau kayak gitu. Ya, yang jadi masalah bagaimana kalau misalnya dengan reuni tersebut apa? Muncul kemaksiatan, dan ini sering terjadi. Hampir rata-rata. Ya, saya mendengar cerita ini bukan 1-2 kali, sering. Salah satunya apa? Gara-gara reuni, coba bayangkan. Ya, udah gitu apa? Pas reuni nggak bawa pasangan masing-masing. Sering itu terjadi. Udahlah bapak mah nggak usah lah, udah ini mah reuni SMA aja gitu. Nanti suaminya juga bilang, udahlah mama di rumah aja lah, ini mah. Yang tadi nih salah satunya apa? Reuninya bukan SMA, teman SD, coba bayangin. Benar serius ini. Betapa dampak buruknya daripada reuni tersebut. Ya intinya ini sering terjadi. Apalagi reuni itu kapan sering terjadinya selain setelah Idul Fitri? Bukber. Ya, bukber alumni angkatan sekian. Ya, ini sering terjadi dan ini salah satu yang biasanya yang enggak semuanya, yang biasanya membuka perantara sarana seseorang melakukan perzinahan. Ya, udah ketemu, udah lama nih enggak ketemu ya. Asa makin ganteng gitu, waduh. Dibilang kayak gitu langsung di grup WA-nya dicari mana nomornya nih. Nanti baru dijawab. Ini hal-hal yang harus kita jauhi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu zina? Karena apa? Hukumannya harus dirajam. Tetapi yang harus kita pahami, ya rajam itu bisa dilakukan dalam 3 keadaan. Ya tidak langsung wah zina rajam, enggak kayak gitu. Ya harus ada tiga keadaan. Yang pertama jelas tadi harus menghadirkan saksi. Ya 4 saksi dari laki-laki yang dia melihat jelas
laki-laki tersebut melihat laki-laki tersebut memasukkan kemaluannya kepada perempuan tersebut. Tahapan yang kedua ya, yang dijelaskan oleh para ulama ya, bahwasanya rajam tersebut bisa dilakukan, yaitu adalah kalau seandainya memang mungkin saksinya nggak ada, tetapi wanita tersebut hamil, yang mana hamil tersebut tidak mungkin terjadi. Kenapa bisa jadi perempuan tersebut suaminya sudah meninggal, mungkin nggak tiba-tiba hamil gitu ya. Yang kedua, kalau seandainya perempuan tersebut sudah cerai lama dengan laki-lakinya, atau hamil tersebut muncul kapan? Kalau perempuan tersebut sudah lama tidak berhubungan, tidak bertemu dengan suaminya. Kalau hamil itu terjadi, maka di antara pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka itu di antara keadaan yang mana seseorang bisa atau boleh atau harus dirajam. Yang pertama harus saksi, yang kedua adalah hamil. Ya, dan keadaan yang ketiga yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu adalah orang tersebut bahwasanya mengaku kalau dirinya pernah melakukan zina. Ya, maka itu harus apa? Harus dirajam. Bagi siapa? Bagi kedua pasangan yang mereka dua-duanya sudah memiliki keluarga atau sudah menikah. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama, hal yang berkaitan dengan apa? Dengan orang yang melakukan perzinahan. Jelas sampai sini? Jelas apa kurang jelas? Apa jelasnya bukan masalah reuninya, ini ancamannya. Ya, ini yang harus kita pahami. Masih banyak ternyata ininya apa namanya? Dalilnya. Kalau nggak cukup ya pertemuannya akan datang kita lanjut dengan tema yang sama. Ya. Dalil berikutnya. Satu lagi lah ya. Sampai jam berapa Pak? Sampai 8:30 kan? Sampai 9:30? 9:30 tuh kata ibu-ibu ya. Dalil yang berikutnya yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yaitu adalah ayat berikutnya dalam surat An-Nur ayat yang ketiga, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zani aw musyrikun wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan betapa hinanya, betapa besarnya dosa zina yang dilakukan oleh seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan az-zani, yaitu laki-laki yang berzina, la yankihu illa zaniyatan, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina. Kemudian apa? Au musyrikatan, atau perempuan yang musyrik. Wazaniyatu, dan perempuan yang berzina. La yankiuha illa zani au musyrikun, perempuan yang berzina itu tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina juga. Ya, au musyrikun, yaitu atau laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan hal demikian tersebut bagi orang-orang yang mukmin. Artinya orang yang beriman itu haram hukumnya nikah dengan siapa? Dengan laki-laki pezina atau perempuan pezina. Kecuali apa? Sebagian para ulama mengatakan kecuali dua-duanya bertobat. Ya, kalau mereka bertobat, perempuannya bertobat dari perbuatan zina tersebut, kemudian laki-lakinya juga bertobat dari perbuatan zina tersebut, sebagian ulama yang membolehkan hal tersebut dengan syarat dia bertobat. Nah, ayat ini larangan menikahi pezina. Ya, sebagian ulama menjelaskan atau dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya ayat ini asbabun nuzulnya, ya, asbabun nuzul dari ayat tersebut yaitu adalah kisah tentang Marsad bin Abi Marsad. Ya, Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Bahwasanya Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi tersebut sebelum menjadi seorang muslim, ya, dia itu pernah punya kekasih, ya, punya pacar, yang mana pacar tersebut adalah seorang pezina. Makanya di sini dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Anna Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi
kana yahmilu asawa bimakkata wa kana bimakkata bagyun yuqalu laha anakun. Dulu ya, bahwasanya dalam hadis tersebut dikatakan Marsad bin Abi Marsad ini ketika di Mekah ini pernah membawa para tawanan ya, para tawanan perang di Mekah. Dan di antara ya orang tersebut atau di Mekah tersebut ada seorang perempuan yang bernama Anak, pakai ain ya, Anakun. Itu siapa? Itu adalah kekasih daripada Marsad bin Abi Marsad. Kemudian ya, Marsad bin Abi Marsad tersebut curhat sama Rasulullah SAW. Ya, menanyakan bahwasanya beliau punya kekasih seorang pezina, boleh enggak aku menikahinya? Maka Nabi SAW tidak menjawab. Kemudian turunlah surat An-Nur ayat yang ketiga yang mengharamkan bahwasanya seorang mukmin itu tidak boleh nikah dengan orang musyrik dan seorang mukmin itu tidak boleh menikah dengan pezina. Itu salah satu asbabun nuzul, itu adalah Marsad bin Abi Marsad Al-Ghunawi yang ketika itu memiliki pacar atau kekasih sebelum masuk Islam, yaitu adalah kekasih dari kalangan perempuan pezina. Dalam riwayat lain ya, asbabun nuzul atau ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang kekasih Marsad bin Abi Marsad tersebut. Ketika bertemu dengannya ya, maksudnya perempuan tersebut ketemu dengan Marsad bin Abi Marsad, kemudian mengatakan apa? Selamat datang. Ya, bahwasanya apa? Saya siap untuk menemanimu malam ini. Kemudian Marsad bin Abi Marsad mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zina. Ya, selain tadi dicambuk, ya, selain tadi juga dirajam atau dibunuh. Yang ketiga yang menunjukkan dosa besar, perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, haram hukumnya orang tersebut nikah dengan pezina. Ya, kecuali apa? Kecuali dia bertobat. Mau nggak kalau sudah bertobat itu zina? Nggak mau kita juga kan begitu. Kenapa? Karena ini salah satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa melakukan zina. Tanggunglah satu lagi ya, karena masih panjang ini. Ya, kalau simpan nanti pertemuan yang akan datang bisa sampai jam 10.30. Mending sekarang aja sampai setengah 10 ya, daripada nanti. Kemudian dalil dari sunnah yang dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yaitu adalah sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam wa su'ila ayyudam bin a'dham. Rasulullah SAW itu ya, beliau pernah ditanya, su'ila ayyudam bin a'dham, pernah ditanya tentang dosa yang paling besar. Kata Nabi SAW mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar yang pertama kali apa? Antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala padahal Allah yang menciptakanmu. Artinya apa? Melakukan kesyirikan. Kemudian qala thumma ayyu, kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus apa lagi ya Rasulullah, dosa yang paling besar itu siapa? Apa lagi? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antaqtula waladaka khasyata an yata'ama ma'aka. Ya, dosa besar yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah engkau membunuh anakmu. Kenapa? Karena khawatir dia makan bersama kalian. Artinya apa? Khawatir kekurangan rezeki. Ya, khawatir nggak bisa makan ketika memiliki anak, dan ini terjadi di zaman jahiliyah. Apalagi di zaman jahiliyah itu ya, yang dibunuh itu biasanya anak perempuan, karena nggak bisa perang, nggak bisa nyari duit, nggak bisa berburu dan yang lainnya. Ya, sehingga mereka membunuh anak-anak mereka. Qala thumma ayu, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, antuzani halilata jarika, yaitu adalah seseorang yang berzina dengan tetanggamu. Ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan dalam hadis tersebut di antara dosa yang paling besar ya, yaitu adalah ketika seseorang berzina dengan tetangganya.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang sangat tegas yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, ma taquluna fi zina. Nabi itu pernah bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang zina? Kemudian para sahabat mengatakan, qalu harramahullahu wa rasuluhu fa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Ya, para sahabat mengatakan bahwasanya zina tersebut Allah lah dan Rasulnya yang telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada para sahabatnya, la an yajniya rajulun bi asrati niswatin aisaru alaihi min an yajniya bi umratin jarihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang li anna yazni rajulun, bahwasanya seorang laki-laki berzina bi asrati niswanin dengan 10 perempuan itu lebih ringan daripada seorang laki-laki yang berzina dengan 1 perempuan tapi dia tetangganya. Saking apa? Saking besar dosanya orang yang berzina dengan tetangganya. Kemudian faqala ma taquluna fi sariqah. Kata Nabi SAW bertanya lagi kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian tentang mencuri? Kemudian para sahabat menjawab, qalu harramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat menjawab dari pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mencuri itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la an yasriqa rajulun min asrati abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Bahwasanya seseorang itu mencuri 10 rumah itu lebih baik daripada dia mencuri 1 rumah tapi dia mencurinya di rumah tetangganya. Hadis ini ingin menjelaskan bukan hanya sekedar tentang dosa besarnya yang lebih berat dilakukan oleh seseorang zina dengan tetangganya saja, tetapi ini untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya tetangga itu memiliki hak yang harus kita penuhi. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Kata Nabi SAW mengatakan apa? Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Nabi mengulanginya 3 kali. Siapa itu? Man la ya'manu jarahu bawaikahu. Yaitu adalah seseorang yang tidak menjadikan tetangga itu merasa aman dengan kehadirannya. Ya, kalau kita selama ini dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, mengganggu tetangga kita tidak nyaman dengan kehadiran kita, itu Nabi mengatakan dia tidak beriman. Apalagi ada seorang tetangga yang mereka menzinahi tetangganya sendiri. Kenapa? Karena di situ ada hak tetangga. Ketika ada seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya bekerja, seorang tetangga apa? Mereka berhak menjaga anaknya, ya, menjaga istrinya. Justru bukan apa? Bukan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya wajar Nabi SAW mengatakan saking besarnya dosa seseorang zina dengan tetangganya, Nabi mengatakan apa? Seorang zina dengan 10 perempuan itu lebih ringan. Ya, ringannya aja tadi apa? Bisa dibunuh, ya, atau dirajam, bisa dicambuk. Ini dia zinahnya dengan siapa? Dengan tetangganya. Maka itu apa? Lebih besar dan lebih berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika hal tersebut dilakukan oleh seseorang. Kenapa hal tersebut bisa menjadikan berat? Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwasanya itu lebih berat daripada zina seseorang dengan 10 perempuan tapi bukan tetangganya? Ternyata ada penjelasan yang sangat bagus, ya, yang dijelaskan, ya, oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama, ya, hal tersebut dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diantara dosa yang lebih berat lagi, lebih besar lagi daripada orang yang berzina dengan 3 perempuan yang mereka bukan tetangganya. Pertama, karena hal tersebut kata Imam Ibnul Qayyim melanggar hak perempuan. Ya, melanggar hak seorang wanita, ya, yang mereka itu apa? Yang mereka sudah bersuami. Yang kedua apa? Jelas melanggar hak suaminya, yang mana istrinya sudah
dizinahi oleh seorang laki-laki. Dan yang ketiga yang paling parah ya. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Ini dikhawatirkan kalau seandainya perempuan tersebut sampai melahirkan seorang anak. Kenapa? Karena anak tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Makanya apa? Nabi SAW mengatakan itu jauh lebih berat daripada seseorang yang berzina dengan 10 orang tapi dia bukan tetangganya, alias dia yang tidak berkeluarga. Kenapa? Karena bisa merusak nasab. Ya, nasabahnya ya jadi bingung ya. Apalagi kalau seandainya laki-lakinya, maksudnya suaminya nggak tahu kalau itu adalah hasil perzinahan istrinya dengan selingkuhannya. Coba bayangkan, gimana nanti nasabnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan dia tidak terwarisi. Nah, ini diantara hukuman yang harus kita ketahui. Ya, yang ketiga atau yang kedua diantara jelasan para Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kenapa hal tersebut ya dikatakan lebih parah daripada dosa zina yang lainnya, karena di dalamnya termasuk merusak hubungan keluarga. Ya, ini hal yang sangat memalukan. Ini hal yang sangat diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah melakukan perzinahan dengan tetangganya, dengan kerabatnya, atau mungkin ya dengan salah satu di antara keluarganya masing-masing. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjut kembali ya dengan tema yang sama ya, karena masih panjang dan hal yang sangat penting ya, masih luas pembahasannya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Gak jadi sampai jam 8:30 Bang, gak jadi ya, karena kenapa? Ngicipnya sudah beda ya, ngicipnya sudah rada kerap ya, udahlah ya, nanti insyaallah dari pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Ya masih panjang, santai aja, dalilnya masih banyak, nggak bakal kehabisan dalil insyaallah ya, masih banyak ya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Mau ditanyakan dulu nggak? Atau nanti aja sekaligus? Berarti sebulan lagi. Ya, kumpulkan aja pertanyaan yang lebih banyak lagi ya terkait dengan zina. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.